Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah, para hadirin ingkang kawula hormati, di dalam bulan Rajab ini ada peristiwa yang amat penting yang perlu kita peringati dan perlu kita pelajari, karena banyak hikmah yang bisa kita petik dalam peristiwa Isra Mi'raj. Diterangkan dalam kitab tauhid dasar anak-anak ibtidaiyah, ya, kitab Aqidatul Awam. Di sana ada satu bait yang berbunyi wa qabla hijratin nabiyil isra mim makkatal lailan liqudsin yudra wa ba'da isra'in urujulis sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wan hisarin waftarat alaihi khomsan ba'da khomsina farad. Artinya sebelum Nabi hijrah kurang setahun, berarti Nabi masih ada di Mekah. Allah Ta'ala memerintahkan atau menyarankan kepada malaikat Jibril untuk mengajak Nabi Isra dan Mi'raj. Artinya Nabi Isra itu didampingi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Isra perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam hari, tepatnya sebelum hijrah kurang setahun pada tanggal 27 Rajab. Setelah Isra dilanjutkan perjalanan Nabi Mi'raj. Mi'raj itu naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa ke atas langit ketujuh. Ya. Di sana Nabi melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena dalam bait itu diterangkan wa ba'da isra'in urujulis sama
hatta ra'an nabiyyu rabban. Ya. Pada saat itu Nabi melihat Allah dengan mata kepala. Ini pendapat yang kuat. Ya. Karenanya dari sini kita bisa ambil hikmah ya, bahwasanya Allah Ta'ala itu wujud, zat yang menciptakan alam semesta ini. Walaupun untuk sementara waktu kita di dunia tidak bisa melihat Allah dengan mata kepala, namun dengan mata hati kita harus yakin bahwa Allah Ta'ala itu wujud. Terbukti Nabi Muhammad waktu Mi'raj melihat Allah Ta'ala. Ya. Bila sitrin wala hijab, diterangkan ar-raqi ila hadratil malikil wahhab hatta nadhara ila jamalihi bila sitrin wala hijab. Nabi melihat Allah tanpa satir, tanpa hijab. Nah, dari sini kita harus yakin engko pas ayo awak itu kon nyembah nang pangeran bendina kon sembayang ora tau ketok lah ini ya. Yo apa iso mantep. Lah ini loh kadang-kadang terjadi dalam hati itu perasaan yang demikian. Karenanya dengan hikmah Isra Mi'raj ini hal-hal yang demikian itu bisa kita hilangkan. Ya. Namun demikian Allah Ta'ala berjanji kita nantinya akan bisa melihat Allah kalau kita ditakdirkan oleh Allah jadi orang yang selamat di dunia sampai akhirat sehingga masuk surga. Di sana kita akan bisa melihat Allah sesuai janji Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 22-23. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah penduduk surga nanti nadhirah itu bersinar. Ya, bersinar, ganteng-ganteng. Diterangkan dalam tafsir Yasin itu, ya, gantengnya iku koyok Nabi Yusuf. Jadi gak ono di swarga wong kempong perot gak ono. Ganteng-ganteng. Usianya seperti Nabi Isa. Nabi Isa itu dipundhut oleh Allah, diangkat oleh Allah usia 33. Usia 33 itu kan nom-nomi wong ya. Dedeke kondisi fisiknya seperti Nabi Adam. Nabi Adam itu tingginya 60 dhira. Lebar dada 7 dhira. Ya. Jadi berapa itu? 60 dhira itu 1 dhira itu setengah meter. 60 atau 30 meter. Ya. Lebarnya dada 7 dhira, berarti 3,5 meter. Luar biasa itu. Nah, suarane merdu seperti suaranya Nabi Daud.
Nabi Dawud iku lek ngetokno swara iku manuk-manuk iku meneng ngrungokno saking enake. Ya. Ini diterangkan dalam tafsir Yasin tuh, ada keterangan semacam itu. Dan juga diterangkan dalam kitab yang disusun oleh Sayyid Alwi Al-Maliki, judulnya Mala Ainun Ra'at. Ya. Itu diterangkan tentang kondisi surga, sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Tuh. Jadi kita harus mantep, jangan ragu. Dumane gak tau ndelok pangeran ragu nang pangeran, jangan. Bukti ini Nabi Muhammad waktu Mi'raj melihat Allah. Ya. Nih, itu yang hikmah yang pertama. Di samping itu, Nabi pernah bersabda kepada sahabat, ya, la tufaddiluni ala Yunus bin Matta ay la tadhunnu anni aqrabu ilallah min Yunus bin Matta haitsur tuqiya bi fawqas samawati sab'i wa Yunus fi qa'ril bahri, ya, fi batnil haud fakullana bin nisbati lil qurbi minhu ala haddin sawa. Nah, ini juga penting ini. Ya. Nabi setelah Mi'raj itu pernah bersabda, ngomong nang sahabat, sahabat, ojo bedakno lho antarane aku nduk dhuwur langit pitu dengan Nabi Yunus di dalam perut di dasar laut, di dalam perut ikan di dasar laut. Ya. Nabi Yunus itu pernah ditelan ikan. Ya. Ceritanya begini, cerita singkatnya. Nabi Yunus itu jika itu tugas dakwah nang kaumi begedut. Terus Nabi Yunus putus asa meninggalkan kaumnya sebelum ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah iki terus dielingno pangeran. Gampangane dihukum lah gampangane. Jadi waktu meninggalkan kaumnya, ya, naik perahu menuju ke pulau lain, ya. Di tengah laut itu gelombang laut itu luar biasa, ya. Sehingga perahu ini gonjang-ganjing wis. Nah, kejadian demikian itu sering. Cara mengatasinya berdasarkan adat kebiasaan yang kemarin-kemarin, yang tahun-tahun kemarin, kalau ada bencana seperti ini harus ada salah satu penumpang kapal laut ini dikurbankan, dimasukkan ke laut. Ya. Itu memang adatnya begitu. Sehingga kalau sudah begitu maka gelombang ini reda. Pada saat itu terjadi gelombang yang dahsyat, terus ya harus dilakukan adat yang semacam itu. Cuma siapa yang harus dikurbankan ke laut ini? Diundi. Ya. Diundi, nanti kena tepak sopo, ya siku sing dicemplung nang laut. Setelah diundi, ya, iku kena Nabi Yunus.
jare nakoda kapale, "Was, ojo iku wong apik iku." Ndelok sisik melik katuronggone iku duduk wong biasa iku, wong apik iku, ojo iku diundi maneh. Muga-muga tepak sing bekethek-bekethek iki lho. Ya begitu. Diundi maneh kena Nabi Yunus maneh. Sampai berulang kali undian itu kena Nabi Yunus maneh. Akhirnya dengan berat hati nakoda dan awak kapal melemparkan, bukan nyemplungno, apa bahasa Indonesia nyemplungno ini. Akhirnya Nabi Yunus dicemplungno nang, ditenggelamkan di laut itu, ya. Nah, terus pada saat itu dimplok ambil iwak, ya. Iwak sing gede, iwak paus ya, iwak paus bongkok ya, sing gede lho, iwak gede. Ya. Di dalam perut Nabi Yunus merasa salah nang Gusti Allah. Lah yo aku laopo ninggalno kaumku durung diizini ambek Gusti Allah. Akhirnya dia berdoa yang sering kita dengar, doa Nabi Yunus di Al-Qur'an, ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah itu Nabi Yunus dalam perut ikan dan di sesar laut. Lho iku lho jare Kanjeng Nabi, ojo dibedakno antara aku sing waktu mi'raj di dhuwur langit pitu ambek Nabi Yunus yang ada di perut ikan di dasar laut, di hadapan Allah sama. Fakulluna bin nisbati lil qurbi minhu ala haddin sawa. Lho iki penting iki. Dawuh Kanjeng Nabi ini penting kita fahami dan kita yakini. Artinya apa? Jagat raya ini, bumi langit pitu seisinya, di hadapan Allah kecil, tidak ada perbedaan. Gitu loh. Gak ono bedo. Karenanya Anda kalau Jumat pagi mesti ngaji Yasin, ngaji tabarok ya. Di situ ada ayat wa asirru qaulakum awijaru bi innahu alimun bidzatis sudur ala ya'lam man khalaq wa huwal latiful khabir. Kamu pelankan, kamu keraskan suaramu, itu tidak ada bedanya bagi Allah. Malahan Allah lebih dari itu, alimun bidzatis sudur, mengetahui bisikan hati. Apa yang ada dalam hati manusia tahu. Masalahnya ala ya'lam man khalaq. Adakah Allah tidak tahu kepada sesuatu yang telah ia ciptakan? Ya tentu tahu, sehingga Gusti Allah kok jagat raya ini seisinya ini. Ya roh sing jelimet. Wong sehingga Gusti Allah. Gampangane contone ya. Profesor yang bikin komputer, ya lembut-lembute kabel sing di jero komputer, di jero elektro sing dia bikin ya ero ta. Begitu jagat raya ini sing bikin Allah. Tahu di mana saja dalam situasi kondisi bagaimanapun juga. Lu kudu diyakini. Dengan adanya dawuhnya Kanjeng Nabi ini, kita yang ibadah di dhuwur langit ambil ibadah di kene, di bumi ini, gak ono beda dari Allah. Di hadapan Allah tidak ada beda. Allah Ta'ala tahu. Begitu juga andai kata kita maksiat di atas langit dan kita maksiat di bumi ini, Allah Ta'ala tahu tidak ada beda itu. Ala haddin sawak tadi itu. Lho iki kudu difahami, kudu diyakini. Sebab kalau tidak, ya,
Kalau tidak dianggap Allah Ta'ala aduh, ora ruh, kedangdangan langit, kedangdangan bangunan. Ya akhirnya dia bukan takwa kepada Allah, takwa nas. Lek ono menungso wedi, lek gak ono menungso nglakoni maksiat. Ini pada umumnya begitu, manusia itu bukan takwa Allah, tapi takwa nas. Nah ini, padahal Allah Maha tahu apa yang ada di jagat raya ini. Sehingga kita harus bertakwa kepada Allah di mana saja berada, dalam situasi dan kondisi bagaimanapun juga. Oleh karena demikian maka kita akan bisa melaksanakan perintahnya Rasul, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada dan dalam situasi bagaimanapun juga. Itu. Sebab kita punya keyakinan Allah Ta'ala Maha tahu. Gitu loh. Selama keyakinan ini tidak ada, tidak tertanam kuat dalam lubuk hati kita, wangel kongkon takwallah haqqa tuqatih, wangel. Ya takwan nasi iku umum wis takwan nasi. Lah ono polisi wedi gak nglakoni narkoba utawa apa-apa, ono KPK gak wani nglakoni korupsi, kuatir wedine ning KPK, gak wedi nang pangeran. Begitu ada kesempatan ya dia lakukan, akhirnya ya ketahuan juga. Ate nglakoni maksiat apa nyolong ate apa, ono polisi jok kecekel. Itu umum begitu itu. Jadi untuk sementara manusia ini bukan takwa Allah tapi takwan nas. Karena ya tadi itu tidak punya keyakinan yang kuat bahwa Allah Ta'ala itu maha segala-galanya. Allah Ta'ala yang menciptakan, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Dan di hadapan Allah tidak ada jarak, tidak ada beda. Sesuai dengan sabda Nabi, la tadunni anni aqrabu ilallah min Yunus bin Matta haitsur tuqiya bi fawqas samawati sabi wa yunusu fi batnil haut fi qa'ril bahri fakullana bin nisbati minhu lil qurbi min kakullana bin nisbati lil qurbi minhu ala haddin sawa. Lho iku sing penting iku. Iku gak tancep di jero ati angel kon wedi nang Gusti Allah. Tuh ya. Jadi hikmahnya Isra Mi'raj ini diantaranya menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selama ini kita belum bisa melihat Allah dengan mata kepala, kita yakin Allah itu wujud dat yang menciptakan alam semesta ini. Terbukti Nabi Muhammad melihat Allah dengan mata kepala itu. Hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wan hisarin. Ya. Kalau kita ngaji kitab Tiba ya, di situ ada kata ar-raqi ila hadratil malikil wahhab hatta nadhara ila jamalihi bila sitrin wala hijab. Nah, itu ya. Ngono iku. Yang penting lagi hikmahnya Isra Mi'raj, waktu itu Kanjeng Nabi dikai kewajiban sholat yang asalnya 5 waktu di korting di sudo 5 sampai karek 5 waktu. Lho iki kudu diperhatekno. Sebab perintah salat itu langsung diterima oleh Nabi waktu Mi'raj. Ya. Ojo dianggap remeh salat niku. Kalau kita memperhatikan salat ya, Nabi bersabda man hafadha 'alas shalawatil khamsi ruku'ihinna
wa sujudihinna wa mawaqitihinna wa alima annahunna haqqun min indillah dakhalal jannah. Barang siapa yang memperhatikan sholat 5 waktu dan dilaksanakan sesuai dengan syarat rukuknya ya tumaknina, sujudnya tumaknina, tepat waktu, gak ketiri-tiri waktune ya. Dan dia sadar bahwa ini sholat ini hakun min indillah, maka dijamin masuk surga. Kudu dilakoni ya. Sholat itu ya ganok 5 menit, 4 rakaat itu tidak ada 5 menit. Saya pernah sholat ngecek ya, kondisi kata komat kurang 1 menit itu saya masuk ke masjid, sempat sholat qobliyah subuh ya, 2 rakaat. Antara waktu saya sholat dengan qomat itu cuma 1 menit. 2 rakaat 1 menit itu cukup. Coba gak makan waktu lama. 4 rakaat itu berarti lah 2 menit lah. Ya kalau itu sembayangi dipek pokok-pokok itu lah ya. Jadi 5 menit itu komplit sak wiritane. Dan sholat itu gak menanggung beban berat, gak nyuwun, gak mikul, gak nenggulu. Nah, tapi kenyataannya itu lho ora patek ngreken sembayang. Ya. Nah ini kurang kesadarannya. Ya. Bahwa dirinya itu betul-betul diperintahkan sholat dan kurang pemaham bahwa sholat itu betul-betul manfaat ya. Banyak ayat-ayat yang menerangkan manfaat dari sholat itu, diantaranya sholat bisa menjalin hubungan yang erat antara Allah dan kita yang mengerjakan sholat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Toha ayat 14, Innani anallah la ilaha illa ana wa fa'budni innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Nah itu ya, sesungguhnya aku adalah Allah, sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi agar hubungan kita kepada Allah akrab, lakukan sholat lidzikri kata Allah. Kalau kita hubungan kepada Allah selalu ingat kepada Allah, maka kata Allah fadhkuruni alkurkum, maka aku akan selalu ingat kepadamu. Nah, itu diantaranya apa? Faedah sholat. Ada lagi ayat wa aqimis sholata innas sholata kanat innas sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Ya, ini. Tegakkanlah sholat, karena sholat itu bisa membentengi dari perbuatan keji dan mungkar. Lah, sholat-sholat yang bermanfaat ini ya, apabila dikerjakan sesuai dengan ketentuan, karenanya perintah sholat tuh pakai kata-kata aqimis sholah wa yuqimunas sholah. Apa rahasianya di situ? Rahasianya
perintah sholat ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syarat rukun. Alladzina yuqimuna sholat ayatuna bihuquqiha minasyurut wal arkan. Gitu. Gak sekedar sholat jenggulat-jenggulit pasab bangga wis gak penting sholat. Nah kalau begini ya tidak bisa menjadi fungsi sebagai benteng yang kokoh dari perbuatan keji dan mungkar. Ini sebagai benteng ya mungkin rapuh, ya, tidak kuat. Sehingga ada istilah STMJ, sholat terus maksiat jalan. Ya karena bentengnya rapuh. Omane sholatnya rubuh-rubuh gedang sembahyang kober, sembahyang gak sembahyang. Ya wis ngono iku. Ya STMJ itu nantinya. Banyak manfaat-manfaat sholat ya. Karenanya mari kita perhatikan. Dari banyak hikmah Isra Mi'raj ini saya ambil dua. Pertama, mengenai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita perhatikan sholat ya. Kita sadar bahwa sholat itu tidak berat. Gak mikul, gak nyuwun, gak berjam-jam. Sing abot itu nafsune lho ya. Nafsune sing ngagol-ngagoli, sing ngebot-ngeboti. Ya. Tuh ya. Pelaksanaannya tidak berat. Gerakannya bervariasi, gak monoton, aduk, enggak, rukun, sujud, dan itu berguna untuk kesehatan. Ya, begitu. Dan tidak lama. Nah, karenanya mari kita perhatikan ya, agar kita betul-betul jadi orang yang takwa kepada Allah, keimanan kita kepada Allah kita perkuat. Terus sholat sebagai perintah Allah kita laksanakan dengan ikhlas, ridho. Maka kata Allah tadi sesuai hadis Nabi, dakhalal jannah ay wajabat lahul jannah. Ini. Demikian sedikit apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita diberi tambahan umur, rezeki, ilmu yang banyak, manfaat barokah ya. Sihah wal afiyah lahir batin, tetap iman Islam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wafiqni amalan maqbula. Astaghfirullah Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan maqbula. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan maqbul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana wa talamidatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal jahli wal dhair. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.